Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas A. Di sini objek yang kami dapatkan yaitu dari grup sastra Indonesia kelas A yang berjumlah 56 anggota, dan di situ terdapat variasi bahasa berdasarkan profesi, yang kedua variasi bahasa slang, yang ketiga jargon, yang keempat ragam resmi dan ragam usaha, yang kelima variasi bahasa santai dan akrab, dan yang keenam yaitu variasi bahasa segi sarana. Kami menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara membaca chatting yang berada di grup WhatsApp, dan kami menggolongkan ke berbagai variasi bahasa yang telah ditetapkan, seperti yang sudah saya ucapkan tadi. Di sini saya akan membahas materi tentang variasi bahasa berdasarkan profesi. Setelah saya membaca dan menganalisis grup WhatsApp Sastra Indonesia Angkatan 2019, saya menemukan dua contoh variasi bahasa berdasarkan profesi. Contoh yang pertama, jam berapa offline Pak Prof? Dikatakan variasi bahasa karena itu sebuah tanggung jawab seorang dosen kepada mahasiswa atau pekerjaan yang harus dilakukan. Contoh yang kedua, sama setunggu belasan dari dosen. Dikatakan variasi bahasa karena ada seorang mahasiswa yang masih menunggu kabar dari dosennya untuk masuk mengajar di kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu contohnya yang judulnya itu variasi bahasa flag. Contohnya kosakata yang dipakai para remaja sekolah untuk melakukan percakapan baik secara lisan maupun tulisan, bahkan jejaring sosial pun kerap kali dijadikan media oleh para kalangan muda untuk menciptakan flag ini. Resiko-resiko yang dimaksud misalnya PHP, pemberi harapan palsu. Yang kedua, kepo, yang artinya mau tahu. Setelah kita menganalisis dan mengelompokkan beberapa variasi bahasa yang terdapat pada grup WhatsApp Sastra Indonesia kelas A angkatan 2019, di dalamnya juga terdapat beberapa jargon. Namun, untuk memudahkan kita memahami beberapa jargon yang terdapat dalam grup WhatsApp tersebut, saya akan mengelompokkan jargon-jargon tersebut ke dalam 3 bentuk jargon. Yang pertama adalah jargon dalam bentuk singkatan, dan yang kedua adalah jargon dalam bentuk akronim, dan yang ketiga adalah jargon dalam bentuk bahasa Inggris. Baik, yang pertama adalah jargon dalam bentuk singkatan. Di dalam grup WhatsApp tersebut terdapat 2 contoh jargon dalam bentuk singkatan. Yang pertama, teman-teman bisa lihat pada kalimat di atas atau chatting di atas yang mengatakan bahwa "Sa sudah OTW mi". Nah, jargon dalam bentuk singkatannya itu terdapat pada kata OTW atau singkatan OTW yang berasal dari kata on the way, yang berartikan bahwa mahasiswa tersebut atau orang tersebut sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Dan yang kedua ada contoh yang mengatakan FYI. Nah, teman-teman juga bisa melihat contoh kalimatnya di atas atau chatting di atas yang mengatakan bahwa FYI tidak ada mata kuliah besok. Nah, FYI tersebut berasal dari kata for your information yang mengatakan bahwa informasi untuk kamu. Sekarang kita ke jargon yang kedua, yaitu jargon dalam bentuk akronim. Nah, jargon dalam bentuk akronim juga terdapat pada grup WhatsApp tersebut. Di sini saya akan membawa 2 contoh jargon dalam bentuk akronim yang terdapat pada grup WhatsApp tersebut. Yang pertama ada kata pulkam. Nah, teman-teman bisa lihat juga contohnya di atas. Nah, kata pulkam tersebut adalah merupakan akronim yang berasal dari kata pulang kampung. Dan contoh yang kedua adalah kata chatting. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat contoh chattingnya yang mengatakan bahwa chatting tidak bagus jaringan sahadir, tidak bagus jaringanku. Nah, chatting merupakan akronim dari kata ketua tingkat. Sekarang kita ke bentuk jargon yang terakhir, yaitu jargon dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan membawakan 2 contoh juga yang terdapat pada grup WhatsApp yang telah kita analisis. Yang pertama contohnya adalah download. Teman-teman bisa melihat contoh chattingnya yang mengatakan bahwa coba kau download. Nah, di situ download merupakan arti mengunduh. Contoh yang kedua adalah share screen. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat contohnya yang mengatakan bahwa bantu share screen. Nah, di share screen adalah bagikan
layar. Setelah mengidentifikasi grup kelas WhatsApp Sastra Indonesia Angkatan 19, kami telah menemukan bahwa contoh bahasa resmi seperti pengajakan oleh salah satu teman kelas saya untuk mengadakan bukber di watersport dan juga melihat penampilan Keting dan teman sekelas saya untuk melakukan suatu lomba. Dan juga kami telah mengidentifikasi tentang bahasa usaha, yaitu tentang pengajakan sekretaris kelas saya untuk mengambil buku teori sintaktis di tempat fotokopi. Kelas saya akan melanjutkan materi mengenai variasi ragam bahasa santai dalam grup WA kelas Sastra Indonesia kelas A. Salah satu contohnya itu ketika teman kita bertanya, "Nggak masuk ke protokoler, lamanya saya menunggu dari tadi malam." Nggak, dansa itu merupakan ragam bahasa santai yang biasa dilakukan atau yang biasa dikatakan oleh teman atau berkomunikasi kepada teman yang akrab, juga teman yang sebaya, dan dalam keadaan situasi yang sedang tidak formal. Nah, setelah itu jawabannya bisa nyakut tunggu selama itu. Itu merupakan juga ragam bahasa santai. Dan pertanyaan selanjutnya, korang mau ke rumahku kah sebentar? Korang di situ merupakan ragam bahasa santai yang biasa diucapkan oleh teman sebaya atau teman akrab. Karena ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, itu tidak menggunakan kata korang, biasa menggunakan nama atau kata kita. Nah, disitulah ragam bahasa santainya. Setelah kami mengidentifikasi grup WA kelas Sastra Indonesia kelas A, maka kami dapat memberikan contoh sebagaimana apa itu variasi bahasa menggunakan segi sarana. Salah satu contohnya adalah kita belajar menggunakan buku sintaksis yang ditulis oleh Palaino. Itu adalah buku sintaksis itu adalah salah satu segi sarana. Yang variasi bahasa dari segi sarana menggunakan sarana WA atau WhatsApp. Di situ biasa kita berinteraksi menggunakan WhatsApp, yang WhatsApp grup kelas itu adalah sarananya. Yang ketiga, biasa kita menggunakan aplikasi Zoom yang dikirim oleh dosen untuk kita belajar, itu adalah segi sarananya. Juga aplikasi Google Meet dan aplikasi Moodle atau Spada, itu adalah sarana. Di sini saya akan menyimpulkan dari beberapa pemaparan materi di atas. Dari beberapa pemaparan materi tentang pengertian dan contoh variasi bahasa di atas, dapat disimpulkan bahwa variasi bahasa disebabkan oleh adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat, individu atau kelompok yang sangat beragam, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor sosial, dan orientasinya itu baik itu masyarakat, kelompok ataupun individu adalah agar saling mengenal. Ryan Little